Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almaida, NIM 1831041182. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah Sosiologi Penjas dengan judul materi politik dan olahraga. Nah, peran olahraga langsung saja. Peran olahraga makin penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Hal tersebut menyangkut pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan. Nah, olahraga telah terdapat dalam berbagai bentuk di dalam semua kebudayaan yang paling tua sekalipun. Nah, kita langsung masuk saja di dalam pengertian politik dan olahraga. Yang pertama, pengertian politik. Politik dalam arti kebijaksanaan. Polis berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri, berdiri sendiri, sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Dalam arti kepentingan umum, politis atau segala usaha kepentingan umum baik yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah lazim disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Miriam Budairjo mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu dalam negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan publik, dan alokasi atau distribusi. Namun pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan menurut Ramlan Subakti bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Kartini Kartono bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Terus kita masuk di bagian yang kedua, pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres.
Lanjut, kita di bagian pengertian olahraga. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan teratur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani dan rohani. Adapun beberapa pendapat atau para pakar yang mendefinisikan tentang olahraga. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih atau dapat dikenal regu atau rombongan. Sedangkan dalam kamus Webster's New Collegiate Dictionary pada tahun 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan games di. Adapun menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri kita sendiri. Menurut pakar Kholik Mutohir adalah olahraga proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Sedangkan pengertian olahraga Menpora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidup dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Kaitan politik dengan olahraga. Yang pertama itu hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka, olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatan yang dianggap amat remeh, yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah, menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari presiden, perdana menteri, dan raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, gerakan Olympic Movement
mencanangkan bahwa Olimpiade mengemban misi untuk menyebarluaskan isme, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan dan persaudaraan sebagai landasan tatanan dunia baru, termasuk pembina manusia menuju kesempurnaan, seperti terkandung dalam motto Citius Altius Fortius. Tidak dipungkiri, gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebarluasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan, isi kegiatan, dan bahkan cara mengorganisasinya. Tanpa kita sadari pula, akses dari Olimpiade itu sendiri adalah lenyapnya eksistensi perdamaian. Selanjutnya, pada awalnya kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam penciptaan globalisasi olahraga hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Memasuki tahun 1920 mulai meluas, diikuti oleh khalayak luas meskipun masih amat terbatas. Sementara pada tahun 1950 berbarengan dengan meletusnya perang dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis, yang demokrasi tidak terelakkan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik, dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat sosialis. Kedua itu kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik. Tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangkan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin, ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya. Jesse Owens, pelari berkulit hitam Amerika Serikat yang sebelum pesta olahraga dibuka sudah dihina media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas, dan itu dilakukannya di depan mata Hitler. Gembong konsep tentang supremasi bangsa Arya pada tahun 1968 pada upacara menghormati pemenang 2 atlet kulit hitam. AS mengacungkan tinju sebagai protes atas diskriminasi rasial di negara mereka. Selanjutnya, dari semua kejadian yang dibeberkan di atas, Olimpiade Beijing 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik. Sejak jauh hari sebelumnya dimulai, ia telah dikotori faktor politik. Protes warga Tibet ternyata tidak terbatas di Tibet, tapi menyebar ke seluruh pemukiman mereka di seluruh Cina dan di negara-negara lain. Unjuk rasa mereka juga didukung para aktivis LSM internasional. Buat Cina sendiri, Olimpiade Beijing 2008 memiliki arti penting yang nuansa politiknya sangat tebal. Ketika mendiang Mao Zedong memproklamasikan berdirinya RRC
sebagai sebuah negara itu pada 1 Oktober 1949. Antara lain ia mengatakan bahwa bangsa kita tidak lagi akan diobjek pemerasan, penghinaan dan pembudakan dari bangsa lain. Sejak saat itu RRC selalu berjuang menempatkan dirinya pada posisi terhormat di pentas dunia. Nah, kita masuk di bagian C, pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Pembangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional.